Di musim panas atau summer ini, kira-kira ada anime apa aja ya yang bagus diikutin setiap minggunya? Jadi di video kali ini kita kembali di konten musiman, yaitu rekomendasi anime musiman. Sesuai dengan musim saat ini, yaitu musim panas atau summer 2024, gua akan merekomendasikan anime apa aja nih yang menurut gua cocok untuk kalian ikutin setiap minggunya. Tapi sebelum itu, gua mau kasih tahu dulu kalau anime yang udah punya sequel atau season lanjutan itu nggak gua masukin. Nah, gak usah lama-lama dah. Berikut anime rekomendasi Summer 2024 versi Muhanime. Shinmai Osanbou Kensha menceritakan tentang MC kita bernama Rick Gladiator, yang dia ini sedari kecil bercita-cita ingin menjadi seorang petualang. Tapi orang tuanya Rick ini gak setuju sama cita-citanya ini karena ia terlalu beresiko dan mengancam nyawa. Sampai umur 30 tahun, Rick ini gak bisa menggapai cita-citanya ini, dan akan sangat mustahil baginya untuk mendaftar di usia 30 tahun. Karena kekuatan sihir itu cuma bisa dilatih di usia muda aja. Di atas itu udah sulit banget. Tapi setelah bertemu dengan Elvet Renet, Rick memutuskan untuk berguru dengan sebuah kelompok legendaris bernama Orihal Convis, yang dimana Rick di sana dilatih dengan sangat keras selama 2 tahun. Hingga kini kekuatan Rick sudah setara dengan petualang peringkat S, peringkat terkuat yang hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. Orewa Subetewo Parisuru menceritakan tentang MC kita bernama Nur. Sama seperti di anime pertama tadi, Nur ini juga bercita-cita menjadi seorang petualang. Tapi Nur ini selalu gagal dalam tes agar bisa menjadi seorang petualang, seperti tes sihir, berpedang, dan ya masih banyak lagi lah. Mentok-mentok pun Nur ini cuma bisa dapat skill bernama parry atau menangkis. Dan tentunya itu merupakan skill yang lemah yang sangat diremehkan. Nah, akhirnya Nur ini pun memutuskan untuk melatih skill tangkis miliknya ini sendiri sampai 10 tahun lebih. Hasil dari latihan itu adalah dirinya bisa menangkis 1000 pedang hanya dalam satu tebasan. Nur ini pun akhirnya mencoba sekali lagi untuk mendaftar sebagai petualang dan akhirnya keterima meski harus berada di peringkat terbawah. Isekai Shikaku menceritakan tentang MC yang pengen mati. Udah gitu doang? Enggak lah. Oke, menceritakan tentang MC kita bernama Osamu Dazai, yang dia ini seperti yang gue bilang di awal, pengen mati. Tapi ya kalian tahu lah ya, kalau udah isekai siapa yang kirim ke sana? Ya siapa lagi kalau bukan Trekken ya kan? Setelah tewas, Dazai mendadak bangun di sebuah tempat yang di situ ada seorang gadis elf bernama Annette. Dia bilang Dazai ini dipanggil sebagai pahlawan yang bertugas untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan dilihat juga Dazai ini gak punya skill yang mumpuni sebagai pahlawan. Akhirnya Dazai ini memutuskan untuk berkelana sendiri. Semenjak saat itu, Dazai ini akhirnya punya tujuan untuk hidup di dunia baru itu, yaitu untuk mencari pacarnya yang bernama Sachan. Nigejouzu no Wakagimi menceritakan tentang MC kita bernama Tokiyuki Hojo yang berusia 8 tahun. Dirinya merupakan seorang penerus dari Keshogunan Kamakura. Uniknya, Tokiyuki ini punya kemampuan yang dimana dirinya bisa dengan mudahnya meloloskan diri dari kejaran seseorang. Namun hidup Tokiyuki yang tergolong santai berubah seketika menjadi medan perang setelah orang yang dia percayai mengkhianatinya dan secara brutal merebut kekuasaan dari Kamakura. Tokiyuki yang saat itu sedang kebingungan diselamatkan oleh seorang pendeta bernama Suwa Yorishige dan melarikan diri bersama. Semenjak saat itu, Tokiyuki mencoba merekrut beberapa orang dan berencana untuk balas dendam dan merebut kembali Keshogunan Kamakura. Giji Harem. Kapan lagi lu bisa lihat anime harem tapi cuma punya satu heroin aja? Nah, anime ini menceritakan tentang MC kita bernama Eiji Kitahama, seorang siswa SMA tahun kedua yang pengen jadi populer dan bisa menciptakan dunia harem miliknya sendiri. Sampai dirinya bertemu dengan juniornya yang juga bergabung di klub drama bernama Rin Nanakura. Setelah Rin ini tahu kalau Eiji ini pengen punya harem, akhirnya Rin ini nunjukin kekuatan aslinya yang sangat jago dalam berakting. Rin bisa niruin berbagai macam sifat karakter, contohnya itu kayak tsundere, dingin, ceria, sifat imoto, dan masih banyak lagi. Eiji yang melihat itu pun jadi senang banget karena nganggap kalau haram yang dia impi-impikan bisa terwujud. Selain itu, Rin ini juga akhirnya jadi memiliki rasa suka terhadap Eiji dan semakin sering menjahilinya dengan berbagai sifat yang dia peranin. Shoshimin Series
menceritakan tentang MC kita bernama Kobato Jogoro yang pernah punya pengalaman pahit melalui sebuah kegiatan deduksi. Semenjak saat itu, Kobato ini bertekad untuk menjadi warga yang biasa-biasa aja, gak terlalu mencolok. Dia juga menjalani hubungan timbal balik dengan teman sekelasnya bernama Osana Yuki yang juga memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua mencoba hidup biasa-biasa aja dan damai. Tapi entah kenapa sebuah kejadian-kejadian aneh dan misterius selalu saja menghampiri mereka berdua, sehingga mereka berdua menjadi kesulitan untuk hidup sebagai orang biasa. Roshidere menceritakan tentang MC kita bernama Kuze Masachika yang dimana dirinya ini duduk di sebelah cewek yang populer bernama Alisa Mikhailovna Kujo yang punya nama panggilan Alia. Alia ini merupakan seorang blasteran Jepang dan Rusia yang membuat dirinya bisa menguasai kedua bahasa tersebut. Nah, diam-diam ternyata Alia ini nyimpen perasaannya kepada Kuze yang dia sembunyiin dan ungkapin pakai bahasa Rusia. Tentunya Alia ini ngira kalau Kuze itu nggak bisa bahasa Rusia, tapi ternyata Kuze ini bisa berbahasa Rusia sedari kecil, yang dimana alasan dirinya belajar bahasa Rusia adalah agar bisa berbicara dengan teman masa kecilnya yang juga merupakan seorang blasteran Jepang dan Rusia. Tapi Kuze selalu berpura-pura tidak memahami bahasa Rusia agar si Alia ini ya nggak kaget gitu kalau ternyata ucapan-ucapannya selama ini dalam bahasa Rusia itu ternyata diketahui dan dipahami sama Kuze. Sueto Tsurugi no Wistoria menceritakan tentang MC kita bernama Will Serford yang pernah berteman dengan seseorang yang dia cintai bernama Elvaria Albi Serford. Elvaria ini merupakan teman masa kecil dari Will yang tumbuh bersama di sebuah panti asuhan yang sama juga. Mereka berdua dulu pernah membuat sebuah janji di mana mereka berdua ingin menjadi seorang magia vendor yang merupakan tingkatan penyihir paling tinggi. Nah, Elvaria ini berhasil mendahului Will dan menjadi seorang magia vendor termuda. Will yang masih mengingat janji itu terus berusaha menjadi magia vendor meski dirinya sama sekali tidak bisa menggunakan sihir. Tapi ternyata Will ini menyembunyikan kekuatan aslinya yang dimana dirinya ini sangat ahli dalam berpedang. Make Heroin ga Osugiru menceritakan tentang para losing heroines. Ya, kalau gampangnya mungkin para cewek-cewek yang gagal buat dapetin cowok yang mereka suka. Ya kurang lebih gitu lah ya ceritanya. Tapi anime ini juga berfokus pada MC laki-laki kita bernama Nukumizu Katsuhiko. Ini orang tuh kayak MC rasa NPC gitu. Nah, waktu itu si Nukumizu ini gak sengaja ngeliat teman cewek sekelasnya yang ditolak sama Osana Najiminya. Ya, teman masa kecil ya. Nama cewek itu adalah Anna Yanami. Setelah melihat hal itu, ya si Nukumizu ini malah terlibat ke masalah-masalah percintaan yang bakal datang satu persatu dari berbagai cewek yang ditolak atau gagal mendapatkan cowok yang mereka suka. Oke, itu tadi adalah anime yang gue rekomendasikan buat kalian ikuti setiap minggunya. Arigatou gozaimasu buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dengan konten musiman ini di musim gugur atau fall 2024 mendatang. Jane. Обрати внимание, обрати внимание.